Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati, pikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami boleh panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tuhan boleh mengantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebuah waktu yang berharga ini kami mau jadikan untuk berkat dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam diri kami tetap menolong, mengajari kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh sampai pada kita pada saat ini dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 124 ayat pertama sampai 8, Mazmur pasal 124 ayat pertama sampai 8. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika seorang anak kecil yang diejek atau dibuli oleh teman-temannya, bahkan bukan hanya diejek, bukan hanya dibuli, tetapi teman-temannya juga berusaha untuk menyakiti fisik anak tersebut. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, ayah dari anak yang diejek, yang dibuli, dan yang akan disakiti itu datang pada saat itu. Tentu melihat ayah dari anak itu, sahabat-sahabat yang mengejek, membuli, dan ingin menyakiti anak kecil itu lari dan meninggalkan anak kecil tersebut. Pasti apa yang dirasakan, yang dialami oleh anak itu melihat kehadiran, menyaksikan kehadiran ayahnya tadi, anak itu merasa kalau ayahnya tersebut adalah ayah yang telah menolong hidupnya. Anak itu percaya kalau ayahnya itu adalah ayah yang menjaga, ayah yang memelihara, ayah yang melindungi hidupnya. Sehingga tidak terjadi ketakutan, kecemasan yang berkepanjangan karena kehadiran ayah anak tersebut. Sama seperti
kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini, di mana Raja Daud sebagai pemazmur menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Kehidupan Daud secara pribadi dan kehidupan orang-orang yang dipimpin ataupun orang-orang yang ada di sekeliling oleh Daud. Daud menyaksikan dalam nyanyian Mazmur pada saat ini bagaimana Tuhan telah meluputkan Daud dan orang-orangnya pada saat itu dari ancaman musuh. Musuh yang dapat melenyapkan, membinasakan kehidupan Daud dan orang-orangnya. Tetapi Daud melihat kalau Tuhan berpihak kepada Daud dan orang-orang Daud pada saat itu. Sehingga apa yang dipikirkan, apa yang sedang menjadi ketakutan Daud dan orang-orangnya pada saat itu tidak terjadi. Kalau kita lihat apa yang disaksikan oleh Daud, tetapi Daud tidak begitu jelas pergumulan apa yang sedang dialami oleh hidupnya dan orang-orangnya pada saat itu. Yang pasti hati Daud dalam keadaan tidak baik. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran itu yang sedang dialami oleh Daud. Tetapi Tuhan tampil, Tuhan menolong, Tuhan hadir dalam kehidupan Daud. Sehingga Tuhan juga yang melenyapkan setiap musuh-musuh yang sedang mengancam nyawa Daud dan orang-orangnya pada saat itu. Sehingga Daud memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Daud merasa kalau kekuatan yang dia milikinya tidak akan dapat melawan serangan atau gempuran musuh yang akan mereka hadapi. Tetapi bagaimana Tuhan berpihak kepada Daud, sehingga keberpihakan Tuhan kepada Daud itulah yang menolong Daud untuk bisa keluar dari ancaman maut, meluputkan Daud dari bara bahaya yang akan terjadi dalam kehidupannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Sehingga Daud bernyanyi dengan mengatakan, pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Daud menyadari kalau Tuhan semesta alam, Tuhan yang memilih dia, sehingga Tuhan berpihak dalam kehidupan Daud dan kepada umat pilihan Tuhan. Sehingga ancaman apapun, mara bahaya apapun yang akan mereka alami dan sedang mereka alami, Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap menguatkan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan melenyapkan musuh-musuh Daud. Sehingga Daud tetap merasa nyaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu apa yang dialami Daud ini pernah kita alami. Kita bebas terlepas dari mara bahaya, terlepas dari maut atau ancaman-ancaman yang dapat membahayakan nyawa atau kehidupan kita. Pernahkah kita merenungkan kalau ketika kita bebas dari maut atau ancaman itu bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang sedang berpihak dalam kehidupan kita. Tentu keberpihakan Tuhan itu
Karena kita hidup dalam kebenaran dan ketetapan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi orang yang hidup benar, orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga Tuhan berpihak kepada kita. Jadi, peristiwa yang sedang atau yang sudah kita alami, kita bebas dari maut. Kita diluputkan Tuhan dari segala mara bahaya. Sehingga kita berani bersaksi dan mengatakan kepada semua orang yang mendengarkan kesaksian kita, pertolonganku hanya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Daud menyadari hal itu. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dia pada situasi yang mengancam hidupnya. Kita harus percaya ketika kita benar-benar terpuruk, memiliki beban yang berat, hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang sanggup mengatasi perkara persoalan hidup kita. Kita harus menaruh iman akan hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, kita harus imani kalau Tuhan sanggup menolong, menguatkan kita dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan hati dan pikiran kita. Kita hidup dalam ancaman, kita hidup dalam mara bahaya. Tetapi kita mau pastikan Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari persoalan hidup yang sedang kita alami. Dan akan kita alami ketika kita meminta pemeliharaan Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang dapat mengatasi segala pergumulan dan perkara hidup kita. Poin yang kedua, pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kepada kita, tentu itu adalah sebuah anugerah atau kasih karunia. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, tetapi anugerah Tuhan yang sedang mengizinkan pertolongannya, belas kasihan Tuhan yang Tuhan izinkan kita terima pada saat ini. Kita harus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kita mengingat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melupakan pertolongan yang pernah Tuhan boleh izinkan kita terima dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, kalau saudara-saudara bisa berada pada situasi saat ini, tentu itu bukan hal yang instan. Ada perjuangan, ada perjalanan hidup, ada pengorbanan yang pernah kita alami sampai kita bisa Tuhan antarkan kepada detik ini. Dikala kita merenungkan kehidupan masa lalu kita, pasti kita akan katakan pada Tuhan pada saat ini, aku bisa sampai pada detik ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan itu perlu menjadi perenungan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak hanya cukup sekali dua kali. Tetapi selama Tuhan izinkan kita hidup, maka selama itu jugalah kita hidup dalam puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang boleh kami perdengarkan pada saat ini
Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan pernah menolong kami dari segala ancaman mara bahaya. Dan Tuhan berpihak dalam kehidupan kami. Sebuah anugerah yang boleh kami rasakan. Karena kasih Tuhanlah yang telah menolong mengangkat kami. Biarlah kami juga menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan. Hidup yang melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.